Xiao Hui, ayo biar ayah yang atur. Ayah, ibu punya selera sendiri. Aku aja yang kerjakan. Siang dong dinas, belum bisa pulang. Mau melahirkan sebentar lagi. Kalau misalnya ada masalah, Ayah, ada kamu, profesor senior kebidanan. Aku aman banget. Kamu tenang aja. Ibu hamil Direktur Zhao butuh bantuan. oke, aku ngerti. Xiao Hui, aku harus ke RS, ada kasus darurat. Ayah, kerja dulu. Ibu akan merawatku. Kamu tuh. Lebih sayang yang pertama, abaikan yang kedua. Xiao Hui menggantikan harapanmu punya anak laki-laki. Aku bilang, di situasi penting ini, kamu harus lebih waspada. Ngerti. Adik ini juga lumayan bagus. Aku sudah membesarkannya. Kuat banget. Walaupun hamil, masih bisa masak buat aku. Adik akan melahirkan sebentar lagi. Kamu harus terus pantau dia. Cepatlah, jangan lama. Duduk dulu, kamu nggak kuat pegang piring. Apa? Kecelakaan mobil. Perutku sakit. Kayaknya mau melahirin. Mama, antar aku ke rumah sakit. Bayi pertamamu belum waktunya, nggak ada tanda-tanda keluarnya darah. Santai aja. Kakakmu kecelakaan? Aku lihat dia dulu ya. Mama! Xiao Hui bisa berdiri, nggak apa-apa. Huan kecelakaan, prioritas dia. Ngakak banget. Mama, lo akhirnya datang juga. Aku hampir mati tuh. Lo tahu nggak sih? Kenapa sih? Luka di mana aja? Kaki luka parah, dampaknya seumur hidup. Kalau kamu nggak selalu ngurusin adek di rumahnya, aku nggak bakal belanja sendiri. Aman dari tabrakan. Kasih mama lihat dong. Cuma luka kecil, jangan bikin mama takut. Tadi aku buru-buru keluar, nggak sampai tahu kondisi adekmu. Aku telepon tanya. Telepon buat apa? Dia kan nggak tahu aku kecelakaan. Kenapa harus sekarang? Dia nggak tahan lihat aku senang. Jangan marah-marah. Tanggal persalinan adekmu, kamu melahirin butuh pengawalan. Cuma hamil aja. Kok udah merasa istimewa? Kenapa dipanjakin? Kenapa aku harus melayaninya? Suaminya sedang bepergian, jadi aku cuma membantu merawatnya sementara. Ibumu yang selalu merawatmu. Hah? Adik sukses dan menikah kaya. Aku kecelakaan mobil dan melewatkan wawancara. Dia bekerja di perusahaan besar, tapi tak peduli padaku sama sekali. Bukan keluarga, bukan musuh. Masih peduli dia. Aku mending mati tabrakan. Kamu ini anak durhaka. Ibu selalu kasih yang terbaik. Uang pensiun juga buatmu. Sudahlah, jangan marah. Ibu beli hadiah buat pewawancara. Bisa ya? Itu sudah cukup. Ayo, kita bayar dulu. Ayo. Mirip banget sama Lixia. Bukannya harus rawat Xiao Hui. Direktur, situasi ibu melahirkan mengalami pendarahan besar. Telepon gangguan dari ibu. Bayar dulu. Lahirin anak aja ribet.
Telepon berulang-ulang. Hari ini ibu harus bareng aku. Dulu kalah, sekarang makin gak bisa. Halo, nomor yang Anda panggil sedang sibuk. 6. Tolong selamatkan aku dan anakku. Terima kasih, Dr. Zhao. Saya bisa bertemu putri saya. Sangat berterima kasih kepada... Silakan temani putri Anda. Terima kasih. Dr. Zhao, ibu pingsan, pendarahan parah. Keadaannya darurat sekali. Fia Hui! Langsung ke ruang beda. Dr. Zhao, denyut jantung pasien turun drastis. Diam! Aku pasti akan menyelamatkan anakku dari batas maut. Fia Hui! Suntikan 1 mg atropin, persiapkan 0,5 mg adrenalin. Sok listrik. 300 Joule pertama kali. 350 Joule untuk percobaan kedua. Fia Hui. Fia Hui. Tenang saja, ayah di sini. Ayah adalah dokter bidan terbaik. Pasti akan menyelamatkan kalian berdua. Pasti. Ayah, aku bahagia bisa jadi anakmu. Tidak. Maafkan aku. Ayah pasti tahu, ibumu selalu memihak. Untuk apa? Lalu kenapa serahkan kamu ke ibu? Ayahlah yang salah. Memang kesalahan ayah. Jangan sedih berlebihan. Pasien Sudah tiada. Dr. Zhao sudah menyelamatkan banyak ibu hamil. Gagal menyelamatkan putrinya. Sayang sekali. Bubu, vas ini bagus. Pewawancara pasti suka. Huan, aku rasanya gelisah. Apakah adikmu? Ada apa dengan dia? Hari ini kamu cuma ngomongin adikmu terus. Kalau aku nggak bisa kayak adikku, ya nggak usah temenin aku. Bukannya hari ini hari kelahiran adikmu? Sewaktu-waktu akan melahirkan. Tanggal lahir bayi nggak selalu pas. Dulu aku juga telat beberapa hari. Kamu baru peduli kalau aku miskin dan keluarga kelaparan. Jangan bicara hal buruk. Kayaknya kamu cuma mikirin adikmu aja. Nggak usah nemenin aku. Pergi sana nemenin dia. Huan, bukan yang aku maksud. Ini tungguin aku dong. Aku nggak tahu deh. Apen, apakah Xiao Hui? Maaf ya, Bu. Liu Lixia. Sejak kecil kamu sudah memihak. Xiao Hui bikinmu sakit. Gagal punya anak laki-laki. Putrimu menderita. Anak perempuan. Ayah tidak melindungimu. Ayah tahu ibumu memihak. Masih merasa yang penting keluarga baik. Itu bukan apa-apa. Tidak disangka-sangka. 2 nyawa hilang. Hingga
Aduh. Dokter Zhao. Masih banyak urusan begitu pulang. Ada apa lagi? Ayo cepat. Handphonemu rusak. Ayahmu telepon, gak tahu soal apa. Juga gak pasti soal adikmu. Ma, kalau ayahku bisa telepon, ayah sudah kembali ke rumah Xiao Hui setelah operasi. Kamu cuma ngomongin Xiao Hui. Bin Bin pengen ketemu nenek setiap hari, tapi kamu nggak mikirin. Aku pikir nanti pas anak Xiao Hui lahir, kamu malah makin gak bisa mikirin Bin Bin. Dika, Membesarkan Bin Bin sejak kecil. Dia dicintai, mustahil aku tidak peduli. Begini saja, ada toko baju anak di sana. Ibu akan pilih baju untuk Bin Bin. mari kita berangkat. Ernie, Dokter Zhao, harus menjaga kesehatanmu ya. Aku baik-baik saja. Aku ingin akan pergi menyiapkan sesuatu untuk putrinya. Menyiapkan pakaian duka untuk anakku. Kami akan beli semuanya. Terima kasih atas nama Bin Bin, Ibu. Xiao Hui melahirkan Son, beli 2 baju bayi. Ayahmu pelukan aku, bilang aku cuek. Mubo, bayi tumbuh cepat, baju tak lama pakai. Akan kasih baju Bin Bin, jangan boros. Itu bisa juga. Bukankah bajumu sudah rusak? Baju kakakmu belum rusak, sayang kalau dibuang. Baju milik Wan Huan. Mubu, pakaian ini agak besar untukku. Kenapa kamu memberi pakaian yang tidak diinginkan Huan Yuan ke Xiao Hui? Ada baju saja sudah bagus, jangan protes. Dia kan biasa pakai sisa baju Huan Yuan. Kok sekarang jadi banyak alasan? Anakku, ibumu sulit melahirkanmu. Nasib ibu dan anak tak cocok. Dirugikan di rumah saat hidup. Aku sadar tidak mencegah beli yang mahal untukmu. Terbaik. Mas, baju terbaik untuk yang tiada. Siapa keluarga? Turut berduka kehilangan anak. Yang mana yang paling mahal? Ini yang paling mahal. Bungkus dulu, tunggu sebentar. Tambah 1 untuk bayi. Untuk cucu yang belum kutemu. Astaga. Toko baju kematian dekat toko pakaian nggak enak. Ayo pulang. Suamiku. Kenapa di toko baju kematian? Kenapa dia ada di sana? Harusnya di rumah sakit. Ibu, yuk ke sana lihat-lihat. Aku rasa melihat ayah di sana. Aku harus tahu apa yang benar-benar terjadi. Ibu, ini toko baju kematian. Mustahil ayah ada di sini. Hah? Xiao Hui dalam masalah. Mubo, jangan cemas berlebihan. Aku melihat toko ponsel di sana. Akan beli ponsel baru buat Kamu peduli ibu. Sepanjang tahun, adikmu bahkan jarang membelikan aku sesuatu. uang dan hadiah dari Zhao Xiaohui. Aku taruh sendiri. Uangnya aku pakai, tapi penghargaan jadi anak baik cuma buat aku. Fata, ini semuanya buat kamu. Ini juga buat kamu. Tipis sekali nih. Tubuh ibu kurang sehat, butuh obat dan rawat di rumah sakit. Tinggal di rumahku, dapat uang sedikit. Uang segini nggak cukup buat bayar pembantu, apalagi buat aku jilah aku. Kakak, jangan marah. Gaji bulan ini cuma segini.
Kalau dapat bonus, aku kasih lagi. Bantuin aku urusin ibu ya. Ini agak lebih baik. Aku pamit dulu. Itu benar-benar murah. Bisa tambah uang rumah tangga. Bisa tambah uang rumah tangga. Xiaohui ini, dia benar-benar polos. Kamu kan tahu dia bakal ngambil uangnya, tapi tetap kasih. Masih juga kasih ke dia. Ibuku dulu ingin anak laki-laki, lahirin aku bikin tubuhnya lemah. Marah padaku, tapi aku mengerti. Sebagai anak, aku wajib hormat sama ortu. Lebih untuk kakakku. Lagi pula baik buat ibuku. Kamu tuh terlalu baik. Orang bodoh itu, sebagian besar gaji saya sudah diberikan, cukup untuk keluarga. Hai, Pak Tua. Kenapa Anda di sini? Tadi di toko kain kafan itu benar-benar kamu ya? Aku gimana? Bukan aku gimana. Jangan ngeles di sini. Ngeles apa sih? Zhao Wei, hari ini kamu harus cerita jelas. Ngomong apa sih? Kamu tidak peduli pada putrimu. Ngomong apa sih? Kamu mengabaikan putrimu. Apa maksud katamu? Liu Lixia. Hari ini aku baru tahu dirimu. Siapa pernah jadi ibu kaya kamu? Kamu janji menjaga Xiao Hui. Memang aku janji. Tapi Huan kan kecelakaan mobil. Ada kecelakaan, tapi kalian belanja. Kalian tahu nggak kalau Xiao Hui udah? Adikku kan mau melahirkan, dia bakal bilang kalau ada apa-apa. Aku capek nyari kerja, kakiku ditabrak mobil, sementara dia santai aja. Kayak raja aja, disuguhi semua orang, kamu malah seneng banget dilayani dia. Yang nggak tahu pasti mikir kamu cuma sayang sama adiknya karena lebih kaya. Tunggu, jangan bicara. Papa, kenapa pukul aku? Zoe, kamu gila ya? Kenapa kamu pukul Huan? Liu Lixia, aku gak sangka kamu separah ini. Sekarang aja kamu masih gak sadar. Saya lakukan. Gimana aku bisa bias? Tadi aku lagi mikir beliin baju buat anak Xiao Hui. Kamu mikirin Xiao Hui. Kenapa kamu tidak melihatnya? Sudah sebulan saya merawat Xiao. Kenapa sih mengajak Huan jalan-jalan? Dia baru aja kecelakaan. Loh tahu, pasti dia ketakutan banget. Kok nggak nyamanin dia ya? Kamu gila apa sih di sini? Temani baik-baik Huan. Dia tidak perlu bantuanmu. Tidak perlu selamanya. Maaf, sayang banget. Bu, ayah kenapa ya? Kayaknya gila aja. Huan, kok rasanya ayahmu ada yang nggak beres ya? Kayaknya ayahku cuma salah urat. Jangan dipikirin deh. Aku bantu beli handphone dulu. Nanti aku antar. Gimana kalau butuh kontak orang? Oke juga, Bu. Yuk kita pergi. Handphone baru ini emang beda. Punya anak patuh, senang sekali. Apa? Aku langsung pulang. Ma, ada apa dengan Binbin? Masih nunggu apa lagi? Cepat putar mobilnya. Yang penting cek Binbin dulu. Gak bakal lihat kakakmu. Ayahmu kan udah pulang. Om, balikin mobilnya. Jangan anak cucuku kenapa-kenapa. Binbin. Nenek sayang cucu, kamu gak apa-apa kan? Luka di mana sih? Nenek, aku oke kok. Ini anjingku, Xiao Bai. Kayaknya lagi sakit. Binbin, kamu gak jelasin di telepon. Bikin mama panik banget. Yang penting Binbin aman. Yang penting aman aja. Kakakmu lagi mau melahirkan. Nenek cek dulu dia. Nenek, lama gak nyampingin aku. Kalau Bibi punya anak, bakal gak peduli aku. Binbin, kenapa nenek bisa gak peduli sama kamu? Cuma, kakakmu lagi mau melahirkan, butuh bantuan. Ya ampun. Kakak hamil, nyawa 2. Ibu kandung kok belum datang? Aku gak pernah lihat ibu yang sekejam itu. Lihat, itu ibu Xiao Hui. Hitung 1 sampai 7.
Ayah ke sana, ke timur. Maaf, gagal selamatkan ibu dan anak. Xiao Hui. Wah, Xiao Hui. Pulang terlalu larut. Tidak ingin ini cepat. Ini semua kesalahanku. Ayo bangkit. Tidak akan memaafkannya. Jangan terlalu bersalah. Kita harus menguburkan Xiao Hui. Ayah. Ibu ada di mana? Jangan sebutkan dia. Mertuamu masih belum muncul. Dia selalu memihak. Semua yang enak selalu untuk Huan-Huan. Xiao Hui meninggal. Dia tidak datang. Coba hubungi ibumu sekali lagi. Hua adalah ibu Xiao Hui. Penguburan. Kita harus kabari dia. Mimpin, jangan nakal, jangan nangis. Nenek janji, hari ini aku temani kamu ya. Oke. Nenek, coba lihat ini. Lukisan baru saya. Liu Xiangdong pasti sudah telepon mamanya. Xiao Hui sungguh. Apa dia pakai keluarganya buat kesan baik? Ngarep aja. Ibu gantung telepon. Kan aku bilang. Yakin dia nggak bakal lihat Xiao Hui terakhir. Yuk kita semayamkan. Papa, jangan marah-marah. Jangan begitu lagi. Huan, tadi handphoneku bunyi apa enggak? Oh, aku yang telepon. Aku mau coba telepon barumu. Aku lebih baik telepon bapakmu biar dia nggak marah sama aku. Nanti dulu. Ini lukisan Xiao Hui. Impian hidup di masa depan. Orang tua. Sayang. Sudah tidak ada harapan. Xiao Hui pasti khawatir melihat kita dari sana. Xiao Hui anak patuh. Jangan dia pergi hati gundah. Jangan nangis, ya. Kenapa handphone masih mati? Ayah lupa charger, jangan khawatir. Ayah lupa charger, jangan khawatir. Kenapa? Bu, Dadaku sakit banget. ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Aku lihat dulu adikmu. Aku merasa dia bermasalah. Pai B, aku putar lewat selatan. Barisan pemakaman panjang, butuh waktu lama. Oh, Pak, jangan bersedih. Xiao Hui tak suka melihatmu begitu. Bin gak tahan. jangan panik, Huan. Bu, aku langsung ke sana. Jangan panik ya. Mas, tunggu aku sebentar. Nenek, ada yang tertinggal. Hei, pemuda. Bawa saya ke tempat tadi. Sulung saya dalam bahaya. Belum ke rumah anak bungsu. Nenek, tenang saja.
Xiaohui, ayah akan dimakamkan. Hubungi ibu sekali lagi, bisa jadi ada kesalahpahaman. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Huan, jangan nangis. Cepat bicara. Apa masalahnya? Bu, aku tahu ibu rindu adik. Bin Bin hampir meninggal. Kenapa nggak datang? Kamu bilang apa? Kenapa sama Bin Bin? Wah, hei pemuda. Bisa cepetin lagi nggak? Bu khawatir sama anak sulung. Belum sempat ke rumah bungsu. Kamu ngerti apa? Anak bungsuku itu kuat. Semua lancar. Gak perlu lihat, gak ada apa-apa. Anak sulungku beda. Dari kecil, dia gak tahu pahit hidup. Kalau terjadi apa-apa, dia gak kuat. Aku harus lihat dia. Kalau enggak, aku gak tenang. Cepet, lebih cepet lagi. Telepon nomor tidak bisa dihubungi. Izin, sebenarnya terjadi apa? Ini lebih penting dari pemakaman anakmu. Papa, jangan marah. Jaga tubuh. Awalnya aku pikir Liu Lixia hanya sayang anak sulung. Sekarang kelihatannya dia nggak punya perasaan. Dokter Zhao, cepetan makamkan. Nanti kelewatan waktu baik. Orang kayak Liu Lixia pasti nggak bakal datang. Semua salah aku. Aku nggak layak jadi bapak. Harus lebih cepat menghentikan Liu Lixia. Xiaohui nggak bakal mati. Nggak bagus. Jangan gitu. Liu Lixia, dari sekarang, kamu udah bukan keluarga Zhao lagi. Aku Zhao Wei. Gak punya menantu kayak kamu. Bukan itu alasannya. Huan. Ma di sini. Ibu, lihat cepat. Bin Bin kayaknya alergi. Apa? Astaga, biarin nenek lihat. Aku tipu Bin Bin makan mangga hingga alergi. Ibu khawatir aku tak akan pergi. Xiaohui, jangan rebut ibu. Lain pi. Syukurlah, cuma di lengan, gampang banget olesin aja obatnya. Udah jadi ibu kok masih bikin heboh gara-gara hal kecil begini. Baru nyampe di depan rumah adekmu, belum masuk-masuk lagi. Adek, pikiranmu cuma dia. Dia yang bikin kamu nggak bisa punya anak. Dulu aku donorkan sum-sum buat kamu. Tapi kamu traktor aku kayak gini. Aku juga ingin mati. Kalau gitu, mending aku mati aja. Huan, kamu gila. Mau apa? Kamu terlalu sayang sama adekmu. Pikiranmu cuma dia. Mending aku mati aja. Bukannya aku khawatir dia mau melahirkan. Oke, aku gak bakal pergi. Tinggal aja bareng kamu. Kamu janji beneran atau enggak? Janji ya. Bin, ayo berangkat. Cepetan. Nenek bawa kamu ke dokter. Nomornya udah dimatokin. Kok nomor Xiaohui mati lagi sih? Bu, kan kamu janji mau temenin kita. Kenapa telepon lagi? Aku cuman mau nanya. Kamu mau tanya apa? Saya dan Bin Bin belum makan. Bangun. Aku masak mie untuk kalian. Lagi pula ini juga. 3, 2, 1. Xiaohui, coba dengar. Kenapa ayah begitu lemah? Ayah gagal selamatkan kalian. Ayah benar-benar tidak berguna. Doakan Xiaohui dan bayinya damai. Kamu selalu baik pada Xiaohui saat hidup. Aku paham. Bapak, dia tidak akan marah padamu. Penguburan.
Xiao Hui, selamatkan aku. Tidak akan bertemu lagi. Gerutuan apa itu? Sudah tidak bisa melihatnya lagi. Liu Lixia, kamu sangat kejam. Xiao Hui sudah dikubur. Kamu nggak datang. Perpisahan terakhir. Perpisahan terakhir. Mereka punya hak hidup. Apakah nyawa mereka tidak berharga? Tuhan, mengapa Tuhan tidak hukum dia yang kejam itu? Sudahlah. Mo, nenek kayaknya sakit. Ma, kenapa? Mau ke rumah sakit nggak? Dadaku sakit banget. Rasanya ada yang hilang. Aku pengen lihat Xiao Hui. Jangan sebutin nama Zhao Xiaohui di depan aku dong. Dengerin aja bikin kesel. Aku sakit, kamu mau ke rumah Bibi. Aku gak bakal peduli lagi. Dia cuma mikirin Zhao Xiaohui, mana ada waktu buat mikirin kita. Ayo, kita pergi. Dokter Zhou, tadi aku kayaknya lihat Lixia. Dia buru-buru pergi. Hah? Kok Bu udah pulang tapi gak masuk rumah ya? Gak ke kuburan juga. Xiao Hui hamil, tetap donasi. Gak ada cara buat nahan dia. Sebenarnya. Xiao Hui, kamu hamil 3 bulan, bayimu belum stabil. Donasi sumsum berbahaya. Fiang dong. Cuma sumsum tulang aku yang cocok. Aku gak bisa liatin Bu aku bahaya. Xiao Hui. Xiao Hui. Ibu kok serigala banget? Maaf, bisa diulang. Sumsum tulang dari Xiao Hui. Bukan Huan. Maaf ya. Ini kontrak donasi. Liu Lixia terus berpikir. Sumsum tulang itu dari Huan. Makanya dia sayang Huan. Jika dia tahu donasi dari Xiao Hui. Xiao Hui mungkin masih hidup. Kenapa kamu tutup-tutupin ini? Kenapa kamu tutup-tutupin ini? Dokter Zhou, tenang dulu. Pasti ada salah paham. Ayah, Xiao Hui sangat baik. Dia takut ibu menolak jika tahu dia mendonasi. Ibu bilang Xiao Hui sial baginya. Astaga, ibumu ini. Dia nggak datang pamit. Kenapa peduli dia? Ayah. Kamu tahu Xiao Hui baik. Dia nggak mungkin nonton aja ibu mati. Tanpa donasi sumsum tulang, mungkin infeksi bisa dihindari. Mungkin bisa diselamatkan. Apa yang kamu maksud adalah... Liu Lixia menyebabkan kematian Xiao Hui. Apa yang kau katakan? Xiao Hui sungguh anak yang patuh dan bijaksana. Saat hamil besar, ia melayani Liu Lixia saat hamil sangat menyedihkan. Tenggorokan. Semua ini Xiao Hui yang masak. Fiang dong, sibuk nggak hari ini? Cukup baiklah. Jangan lupa jaga diri ya. Pasti capek banget kan hamil. Jangan lupakan dirimu. Kenapa harus sedih? Ibu masak ribs asam manis untukku. Belum lagi sup ikan favoritku. Baru tahu dia selalu menipuku. Supaya aku bisa fokus kerja. Hanya cerita hal-hal baik aja. Fiang dong, ini salah ayah. Maaf ya. Saya harus tanya kenapa mereka lakukan itu. Bu, mesin cuci piring yang Anda pesan sudah kami antar.
Anak saya pesan, tinggal taruh di dalam. Saya taruh di sini, Bu. Putri Bu sangat baik beli mesin cuci piring. Nanti Bu tidak perlu cuci piring lagi. Tanda tangan di sini. Kenapa yang bayar malah Xiao Hui? Sudah beberapa kali saya kirim ke sini dan selalu nama. Kenapa Huan-Huan belanja, tapi Xiao Hui bayar? Ada apa sebenarnya? Aku aja yang tanda tanganin ini, Ma. Huan-Huan, kasih tahu Ma kenapa pembayarnya Xiao Hui. Kartunya Xiao Hui dapat diskon kalau belanja, uangnya udah aku kasih dia, nggak ada untung ruginya. Masalah paham tuh. Huan-Huan emang pengertian banget sama Ma. Ayo bangun. Jangan lupa ya, aku donorkan sumsum untuk Ma. Jangan banyak bicara. Aku paham. Iya ya. Nanti Ma pasti bakal rawat aku di rumah kita. Kalau ada waktu luang, beliin aku barang-barang ini di internet. Wah, kenapa mereka bisa begitu kepadanya? Berhutang banyak pada Xiao Hui. Aku yang akan pergi. Mana? Bin masih gatal. Bin, duduk baik-baik. Nenek beli obat. Kamu lupa bawa sesuatu, ya? Ya, Ayah. Kamu kok tiba-tiba datang? Ibu kamu di mana? Aku bakal tunjuk siapa donor sumsumnya. Jangan sampai ibu tahu soal ini. Ibu, aku nggak datang tuh. Aku nggak percaya. Dia pasti di dalam. Ayah, ibu aku lagi jalan-jalan. Di rumah adik, dia sibuk seperti pelayan. Udah capek banget. Kamu diam aja. Diam! Astaga, aku lupa lagi. Lupa bawa HP sama uang, gimana beli obat? Kamu masih tahu malu. Jasa adikmu donasi sumsum penting. Kamu mau klaim jasa orang. Ayah. Follow. Ibu. Huan-Huan, kok kamu duduk di lantai? Mengapa menutup wajah? Ada yang memukulmu, ya? Ayah. Ayahmu sudah datang. Bukan orang lainnya. Dia sudah pergi. Dia berkata, aku yang telah merebutmu. Maafkan aku akan jelaskan. Lalu dia memukulku. Nanti, orang brengsek itu. Astaga, kenapa bisa begitu? Tidak punya perasaan sama sekali. Menyerang anak sendiri. Sangat kejam. Mungkin ayah berpikir, kamu kurang jaga adikmu. Aku urus Xiao Hui sebulan. Sekarang giliranmu cuma sebentar. Aku harus bicara jelas dengan ayahmu. Ibu ketemu ayah, rahasia terbongkar. Ibu, jangan pergi ke sana. Jangan marah pada ayah karena aku. Huan-Huan, kamu terlalu baik. Istirahatlah di sofa. Ambil uang, beli obat untuk Bin. Betul sekali. Oh, ibu bilang apa? Aku nggak nemuin ibumu. Huan-Huan, ibu tidak pergi. Tapi aku yakin dia udah pergi. Dia cuma ngelari aku. Mungkin kita salah. Aku ninggalin kontrak donasi sumsum di rumahnya. Kalau ibu lo ke rumah Huan-Huan, dia bakal ngah.
Huan-Huan gak kerja, urus anak, kasihan. Beli dia ayam buat gizi, harus benar-benar istirahat. Syukur ibu nggak tahu. Hanya aku yang bisa sumbang sumsum. Nggak ada yang boleh rebut. Bu, mau beli obat apa? Cucuku alergi, beli obat buat alergi dong. Bu, ini bagus buat atasi alergi. Semua bahannya herbal, jadi aman buat anak-anak. Oke, beli ini aja ya. Darah kurang, makan ini lebih baik kan? Bu, ecau ini bagus banget buat darah, murni habis. Beli 1 kotak. Uangnya untuk Xiao Hui melahirkan, jangan habis. Bu, 5 kotak untuk 1 terapi. Diskon, cukup bayar 2.688. Mau coba? Kalau beli lagi, uang saya bakal habis. Bu, kalau lewat hari ini, harganya nggak akan sehemat ini lagi. Ya sudah, Huan-Huan juga anak saya. Berikan suplemen. Ambil 5 kotak. Bayar. Ini buat aku. Sebenarnya, uang itu disiapin ibu buat adikmu nanti pas kamu lemah. Jadi belikan suplemen untukmu. Ibuku memang paling sayang padaku. Baca panduan dulu, makan lalu istirahat. Ibu capek, aku mandi dulu. Ayah, mending kamu langsung telepon ibu aja buat nanya-nanya. Jika ada salah paham, semua akan dijelaskan. Kok telepon malam-malam gini sih? Apakah Xiao Hui akan melahirkan? Kok telepon malam-malam gini sih? Apakah Xiao Hui akan melahirkan? Ingat enggak? Kamu punya anak bernama Xiao Hui. Kenapa bicaramu begitu marah? Kamu di mana sekarang? Aku di rumah Huan-Huan. Lalu, tanyakan padamu. Kenapa kamu memukul Huan-Huan hari ini? Apakah kamu punya perasaan kamu tega memukul anakmu sendiri begitu parah? Xiao Hui telah berkorban banyak untukmu. Kamu buruk kepada Xiao Hui. Kamu tidak punya nurani, tidak pantas hidup. Xiao Hui, brengsek! Kamu pukul dan hina kami. Kamu merasa kuat. Aku sudah bilang, jika tidak minta maaf pada Huan-Huan, aku tidak akan pulang lagi. Pulang atau tidak, terserah. Xiao Hui seharusnya biarkan kamu mati. Kamu ngomong apa? Xiao Hui telah menyelamatkanku. Ada masalah besar. Ibu tahu Xiao Hui mendonorkan sumsum. Xiao Hui, jelaskan dengan baik. 6. Coba lihat, Ma, jangan marah lagi. Ayah selalu memihak. Kamu tidak peduli padanya. Nampaknya begitu. Menurut ayah, adiknya penting. Biarkan sikap memihak ini. Xiao Hui menyelamatkanku. Kapan dia pernah? Kamu donorkan sumsum untukku. Xiao Hui, cukup kalau nggak bikin aku kesal. Sudahlah, Bu. Istirahatlah hari ini, tidur saja. Besok kita keluar. Ayo nikmati jalan-jalan. Huan-Huan lebih baik. Sayangmu tepat. Jangan kesal. Jaga kesehatanmu. Liu Lixia ini benar-benar kelewatan. Dia hanya peduli pada Huan-Huan. Tidak ada tempat untuk Xiao Hui. Dia bilang tidak pulang. Lebih baik tidak pulang. Keluarga ini tidak terkait dengannya. Aku juga nggak baik. Aku selalu pikir Bu baik sama Xiao Hui. Tapi nggak disangka. Xiao Hui menenangkan aku. Biar aku tenang. Astaga. Xiao Hui. Maafkan saya. Aku paham. Xiao Hui. Kenapa kamu melakukan ini? Berdiri, berdiri. Ini bukan salahmu. Kami baru tahu sekarang.
Xiao Hui sudah pergi, jangan sesali lagi. Biarkan dia pergi dengan damai. Istirahatlah. Besok bantu aku hapus akun Xiao Hui. Xiao Hui seperti kehilangan ibu. Masih ada aku sebagai ayahnya. Wajib. Ayah, berhenti bersedih. Ayah, aku antar kamu ke kamar. Liu Lixia, ini di luar dugaanku. Kamu sangat berpihak. Kamu tak pernah minta maaf. Siapa yang tidak punya hati nurani? Xiao Hui sudah banyak membantu, tapi kamu jahat padanya. Kamu tak hanya kejam. Kamu tak pantas hidup. Kembali kalau mau. Xiao Hui harus tak menyelamatkanmu. Lebih baik kamu mati. Kamu ngomong apa? Xiao Hui yang menyelamatkanku. Xiao Wei itu orangnya tenang banget. Tapi akhir-akhir ini sikapnya jadi aneh banget. Udah berapa sekarang? Belum tidur? Aku mau lihat. Hanya boleh nonton sebentar. Kalau aku selesai mandi, kamu harus tidur. Sebagai relawan donor sumsum tulang, bagaimana rasanya? Transplantasi sumsum tulang. Bukankah itu rumah sakitku? Mungkin. Senang mengundang nenek dari rumah sakit Jiangcheng. Semua orang tahu kakekmu di TV. Dia sungguh luar biasa. Kemampuan kakekmu medisnya luar biasa. Bin Bin, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Masih gatal tidak? Ya, sekarang tubuhku. Oh ya. Nenek, tubuhku sudah baik. Tidak gatal lagi. Kalau begitu, syukurlah. Ayo cepat tidur. Bin Bin, tidurlah. Ya, dengarkan perkataanku. Bin Bin, cuci muka lalu makan. Sarapan pagi yang telah disiapkan hari ini semuanya favoritmu. Di mana ibumu? Dia cari sesuatu pagi ini, belum ketemu. Makan dulu, aku cek. Ribet, Huan. Kamu sedang mencari apa? Kartu identitas saya lenyap. Ibu, bantu cari. Belum ditemukan. Buat kartu baru saja. Makan dulu, biar gak dingin. Halo. Wah, kamu beruntung banget bikin KTP aja. Anak ini dulu selalu lupa, harus diawasi. Gak tenang. Ma, ngapain gitu? Baik sama ortu. Aku punya 2 anak perempuan. Anak sulung sayang padaku. Anak bungsu tak pernah peduli. Anak bungsu cuek banget. Aku nggak pernah rawat dia. Bu, pegang ini. Ayo, Ma, kita ke supermarket. Ma, kenapa? Lihat orang itu ayah kamu gak sih? Ayahku mustahil ada di sini. Sekarang jam kerja, dia pasti di rumah sakit. Tapi, jangan alasan, ayo. Yo, kita mau tutup akun. Ayah. Mohon tunggu sebentar. Halo, kami mau daftarin anak kami. Wah, rekan. Urus administrasi ini. Cuma soal administrasi biasa. Kenapa harus aku yang ngurusin? Ini masalah besar buat Xiao Hui. Ini kartumu, jaga baik-baik. Pas kamu lahir dulu,
Kami ngurus administrasimu. Orang tua kehilangan anak. Aku tutup akunmu. Papa, ayo pulang. Ibu buka supermarket baru. Besar banget. Yuk kita cek. Zhao Wei belakangan aneh banget. Masih kayak bapakmu. Aku cek dulu. Papa, Apa Bapak baik-baik saja? Papa pingsan. Cepat. Aku panggil ambulans. Jangan ganggu orang lain. Papa gimana? Ada yang sakit gak? Aku oke kok. Ada tempat duduk. Istirahat dulu yuk. Langsung aja ke ruang istirahat. Ma, Papa gak di sini. Kenapa curiga begitu? Aku juga bingung, nggak tahu kenapa. Kayaknya kamu lagi lelah gara-gara sering di rumah kakak. Kamu istirahat. Jangan pikirin. Aku capek, pikiran terlalu banyak. Ayo kita jalan-jalan. Papa, minum airnya dikit. Jangan terlalu stres. Jagain badan ya. Aku kasihan sama Xiao Hui. Dia baik banget. Kenapa sih nasib dia harus begini? Haha. Kamu ngakak ngeliat aku ya? Ibu ada apa lagi? Xiao Hui. Ada yang panggil nama Xiao Hui nggak sih? Ibu Xiao Hui. Kayaknya kamu mulai dengar halusinasi. Ayo ke dokter yuk. Ya sudah, ke rumah sakit Papa aja. Nanti beli makanan buat dia. Papa lagi sibuk kok. Jangan ganggu dia ya. Papa belakangan agak aneh. Aku lihat dia dulu biar tenang. Ayo pergi. Ibu nggak boleh ketemu Papa. Kalau gitu, rahasia donor sungsum bakal keluar juga. Oh, mending jangan pergi. Aku takut. Papa pukul aku lagi. Huan, tenang. Ibu ada, Papa nggak berani. Ibu, suamimu kasar akhir-akhir ini. Ku hati dia marah kalau lihatmu. Huan, kamu kenapa sih hari ini? Kenapa terus mencegah aku bertemu ayahmu? Aku nggak halangi. Ini karena aku khawatir padamu. Ku hati kamu tahu tentang donasi sungsum. Dia baik pada Xiao Hui. Aku nggak takut. Kamu. Ayo pergi, oke? Nggak ada pilihan lain, harus menghadapinya. Kita lihat nanti sesuai situasi. Dokter Zhao cuti, kasihan urus pemakaman sendiri. Istri Dokter Zhao begitu kejam. Anaknya mati aja nggak datang. Kalau aku ketemu dia, pasti aku usir. Kalau aku ketemu dia, pasti aku usir. Kesempatanmu sudah datang. Perawat, Dokter Zhao ada nggak? Itu suamimu. Cari dia sendiri kalau bisa. Kenapa tanya aku? Ngomong apaan sih kamu? Percaya nggak kalau aku bilang sama papaku biar dia suruh Dekan pecat kamu? Aku jadi takut. Cewek, aku cuma tanya, kenapa sikapmu gitu? Apa sikapmu terhadap orang kejam? Jika bukan Xiao Hui, kamu sudah mati. Lalu bagaimana kamu memperlakukan Xiao Hui? Bukankah itu kejam? Apa maksud perkataan aku malas buang waktu dengan kalian? Hei, jangan pergi. Jelaskan dengan jelas apa yang kamu maksud. Kenapa tarik-tarikku? Lepaskan aku. Tidak lepaskan sampai dijelaskan. Cara kalian perlakukan Xiao Hui sudah jelas. Bertemu kamu bikin sial. Ini rumah sakit. Katakan lebih sedikit. Apa aku salah padanya? Merawatnya lebih dari sebulan. Kenapa temani putri sulungku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Ibu, jangan marah, kamu akan sakit. Ibu, jangan marah lagi. Sakit badan nanti. Mereka terlalu sombong. Mereka tuduh aku salah. Tidak salah menyalahkan. Pasti ayah yang bicara buruk tentangmu di luar sana. Jangan bicara begitu padamu. Dokter Zhao tidak bicara jelek. Orang banyak lihat jelas, tidak seperti kalian buta. Mengapa memukul orang? Aku bakal pukul kamu kalau kamu masih ngomong seenaknya. Dengerin gak? Bu, ayo kita pergi.
beli makan ayah lo. Ngomongin jelek di depan orang. Mana? Besok nenek beri aku hadiah apa? Besok adalah ulang tahun Binbin. Waktu berlalu cepat, Xiao Hui dan Binbin lahir di hari yang sama. Tidak tahu dia sekarang. Nenek, apa hadiah untukku? Lalu apa yang diinginkan Binbin? Aku ingin kue yang besar. Lalu semua teman sekelas datang untuk merayakan ulang tahunku. Banyak orang datang. Butuh banyak uang. Ulang tahunku sekali setahun. Sedikit uang aja nggak diberi. Namanya apa, Nenek? Pem, nenek mau keluar uang untukmu. Besok ulang tahun Binbin dan Paman. Uang yang ada di tangan nenek. Uang dari kakek untuk Bibi melahirkan. Binbin, di hati nenek hanya ada Bibi dan anak-anaknya. Jangan harap hadiah. Jika nenek cuma mikirin Bibi, Binbin gak bakal anggap nenek. Kamu. Bukan maksudku. Aku cuma. Cuma apa? Xiao Hui melahirkan, pasti ada uang. Aku yakin. Tidak mau beli Binbin. Aku nggak melakukan. Baiklah, semua ikut Binbin. Besok panggilin teman-teman ke rumah, meriahin ulang tahun. Berubah. Xiao Hui, kue stroberi kesukaan kamu. Papa beliin buat kamu. Lagi ini. Jangan makan sisa kakakmu. Happy birthday. Kamu di situ. Harus senang juga loh. Mama tidak datang lagi. Biasanya. Foto terus kirim dia. Tahu gak sih? Ternyata hari ini juga ulah Xiao Hui. Hampir lupa. Gak tahu deh dia gimana sekarang. Aku telepon dia aja deh. Mama, aku lagi sibuk banget. Lu ngapain di situ sih? Ngomonginnya nanti aja. Buruan pergi. Telepon nggak diangkat. Kirim pesan juga tak berguna. Liu Lixia, wanita jahat. Dia pasti tidak akan membaca itu. Ini semua kesalahanku. Selama 6 tahun ini, belum pernah temani Xiao Hui ulang tahun. Xiao Hui sejak kecil belum pernah rayain ulang tahun serius. Setelah itu, Binbin lahir. Pada hari yang sama. Xiao Hui selalu. Ibu tidak pernah rayakan ulang tahunmu. Bahkan kue tart ulang tahun. Terus hanya makan sisa kue kakakmu. Ayah dan Siang Dong hari ini. Rayakan ulang tahunmu. Ayah nyanyi lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayah, selamat ulang tahun. Aku tahu. Aku tahu. Ulang tahun momen senang. Tetaplah tersenyum. Lagu selesai. Sekarang, berdoa. Meniup lilin. Ayo meniup lilin. Harapan Bapak adalah ingin melihatmu sekali lagi. Tapi harapan ini tidak akan terwujud. Oh, jangan bersedih. Mari makan kue. Coba makan sedikit.
Siang dong, ayo ikutan mak. Di tengah kesulitan. Rasanya begitu pahit. Terima kasih sudah datang. Santai saja. Nikmati hidangan. Semoga ulang tahunmu bahagia. Semoga ulang tahunmu menyenangkan. Semoga ulang tahunmu senang. Perasaan sedih. Ma, hari ini aku rayain ulang tahun. Kenapa cuma sedikit masakan? Teman-temanku bakal ngolok aku. Jangan marah, Bin. Semua masakan ini dibuat oleh nenekmu. Tambahkan masakan lagi, ini kurang. Sudah cukup banyak. Ulang tahun Xiaohui. Xiaohui tidak layak merayakan ulang tahun. Jangan hina adikmu. Bu, Bin masih menunggu. Segera lakukan. Oh. Ya, mungkin. Mo, kamu kenapa ke dapur? Kamu tidak bisa masak, biar aku saja. Kamu saja yang melakukannya. Ya, ini agak jelek. Bu, sudah selesai belum? Sajikan. Aku datang. Anak-anak makan cepat. Kalau sudah selesai, duduk dan makan. Pesta ulang tahun Bin sudah cukup. Kalau tidak, coba. Aku akan cek dulu Xiaohui. Bu, kamu mau kasih kue sisa ini ke Zhao Xiaohui? Iya. Jangan buang yang masih bagus. Ulang tahun Xiaohui. Benar. Huan, apa yang kamu lakukan? Kue ini ada kacangnya. Adikmu alergi terhadap kacang. Jangan sampai dia makan ini, nanti adikmu alergi. Huan memikirkan semuanya. Aku tidak menyadarinya. Saya tahu hamil itu susah untuk dia. Rayakan ulang tahunnya. Xiaohui adikku, aku memperhatikannya. Jangan khawatir. Aku akan beri hadiah besar untuk Xiaohui perempuan. Baiklah, sudah cukup. Aku akan ke dapur membersihkan dulu ya, Ibu. Xiaohui, kamu hebat sekali. Ibu selalu memikirkanmu. Kamu ingin rayakan ulang tahunmu. Aku akan memberikanmu hadiah. Semoga kamu terima. Bantu aku kirim ini. Mari kita berhenti bertengkar. Xiaohui tidak mau melihat kita seperti ini. Saya adalah Gao Xing. Xiaohui, merayakan ulang tahun yang layak. Tentu ibu merayakan ulang tahun Xiaohui. Saya buka pintunya. Selamat siang, Pak. Maaf, ini rumah Zhao Xiaohui. Saya suaminya. Ada paket buat dia. Mohon tanda tangan Anda. Ada apa? Siapa yang kirim? Ibu yang kirim. Liu Lixia. Wanita beracun ini. Dia tak datang di ulang tahun Xiaohui, malah kirim. Uang kubur. Kamu kan bilang aku salah paham. Gak ada salah paham. Dia tahu Xiaohui tiada, tapi menolak hadir. Ayah. Aku yang terlalu memikir. Ibumu dengan baik. Siapa sangka jadi ibu. Dia bisa sekejam ini. Bukan cuma kejam, gak punya hati. Ayah, jangan marah ya. Siang dong, jangan marah lagi. Kamu boleh pergi dulu. Biar aku tenang sebentar.
Terima kasih sudah datang. Semoga sering bertemu. Sampai jumpa. Six dan mereka. Tidak ada masalah. Sudah kirim hadiah buat adek? Sudah dikirim, tenang aja. Nenek, aku pengen beli konsol game. Bisa dibelikan? Boleh. Ayo pergi. Boleh. Bin, pelan-pelan. Main di sini saja. Kejong, kamu kok di sini? Xiaohui mana? Apakah dia suka dengan hadiahnya? Aku beli cincin favoritnya. Lagi pula, hari ini ulang tahunnya juga. Boleh. Kalau kamu nggak suka sama Xiaohui, jangan hina dia begitu. Ngomong apa sih? Kamu ngomong apa-apa? Aku kenapa? Ini kan fakta. Aku selalu pikir kamu baik sama Xiaohui. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Kamu nggak pantas jadi ibu. Liu Kedong, tutup mulutmu. Begini cara kamu bicara sama orang tua. Hormati aku dong. Orang tua. Dia nggak layak. Kamu bikin aku kesel. Kamu bikin ibu marah. Minta maaf sekarang. Ini karena dia sendiri. Gak bakal minta maaf. 3, 4. Ibu, jangan marah lagi. Jaga dirimu. Itu benar-benar terlalu kejam. Liu Xiangdong ternyata seperti itu. Pasti Zhao Xiaohui bilang sesuatu ke dia. Kalau enggak, Liu Xiangdong enggak mungkin berani begitu kasar sama Anda. Anak saya benar-benar lucu banget ya. Ibu, sudah mulai baikan belum? Sekarang lebih baik. Tadi aku marah sampai dada sakit. Orang tadi benar-benar laki-laki yang hebat. Istrinya dia menangis. Dia cinta istri, tapi rumah tangganya 2 kali kehilangan anggota. 2 orang meninggal di satu rumah tangga itu mengalami 2 kali duka. Ibu, udahan. Ayo pergi. Jalan-jalan ke sana yuk. Xiaohui, waktu kamu nikah, kamu suka cincin itu kan? Saya sudah beli. Maaf ya, aku beli agak telat. Kamu gak marah sama aku kan? Xiangdong, Xiaohui sangat baik. Jangan galau terus. Wah. Ayah, hari ini saya bertemu kakak dan ibu. Ibu menanyakan soal hadiah untuk Xiaohui. Apakah Xiaohui ternyata dia? Ternyata dia. Ayah. Dokter, apa kabar ayah saya? Tidak ada masalah serius. Tekanan darah agak tinggi. Butuh istirahat. Jangan sampai stres lagi. Oh, terima kasih banyak. Xiaohui hormat pada keluarga. Apapun terjadi, perhatikan ayah. Tenang, Xiaohui. Ayah, kamu sudah bangun. Xiangdong. Xiangdong, aku sehat. Jangan khawatir. Bobo, ada supermarket di depan. Yuk belanja. Boleh. Halo, apakah Anda Ibu Lu Binbin? Binbin jatuh di sekolah. Mau dijemput? Dia jatuh. Cepat bawa ke rumah sakit. Kalau luka bagaimana? Oke, aku akan antar Binbin ke rumah sakit. Ibu, Binbin jatuh. Kita langsung ke rumah sakit. Ayo cepat. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Mengganggu terus. Ikut aku ke rumah sakit. Aku gak punya waktu buat hal Jangan ngeles. Xiaohui suruh kamu datang. Ada hubungan sama Xiaohui. Balik dan kabarin Zhao Xiaohui. Sebagai manusia, harus punya hati nurani. Lagian, ibu udah merawat dia sejak lama. Setidaknya kerja keras. Nggak bisa kayak domba putih. Tunggu, jangan bicara lagi. Gak malu bilang begitu. Kenapa harus dengar kamu? Aku tetap bicara. Zhao Xiaohui itu brengsek banget.
Nanti juga bakal dapat balasan. Aku udah bilang, diam. Huan, apakah kamu baik-baik saja? Ibu, Liu Xiangdong mau bunuh aku. Tolong segera bantu aku. Kenapa seenaknya pukul orang? Parah! Apa salah pukul dia? Ngomong seenaknya lagi, aku hajar dia. Bobo, Xiao Hui ngomong sama dia, suamiku marah padaku. Xiao Hui, anak durhaka, bikin aku marah. Saat kayak gini, jangan ngomongin Xiao Hui. Gimana caranya kamu jadi ibu? Di situasi ini nggak ada maksud. Apa Xiao Hui udah ke rumah sakit? Xiao Hui, dia nggak ke rumah sakit. Gara-gara dia, aku udah bilang. Ibu, jangan mikir terlalu banyak. Xiao Hui nggak perlu ke rumah sakit. Ibu, jangan mikir terlalu banyak. Xiao Hui nggak perlu ke rumah sakit. Itu karena dia selalu hidup enak aja. Kamu hamil dulu, mual banget dan janin gak stabil. Lihat dia, kuat banget kayak lembu. Tidak ada mual. Aku khawatir percuma. Aku bilang padamu, Xiao Hui cuma tampak bahagia di mata kalian. Kamu mau ngapain? Xiao Hui eksekutif perusahaan, tak banyak reaksi saat hamil. Keberuntungan selalu padanya. Tapi hidupnya nggak mulus. Menurutmu jadi eksekutif perusahaan itu gampang? Ya, kamu cuma lihat sisi baik-baik saja dari hidupnya. Dia bekerja keras untuk satu proyek, begadang berapa malam. Dia tidak makan minum 12 jam untuk klien. Bukan tugasnya juga kan? Iyalah. Itu kan tugasmu. Ngeluh apa sih? Hamilnya nggak susah. Kamu nggak tahu dia muntah-muntah sakit parah di tengah malam. Perutnya besar banget, masih masak untukmu. Jadi ibu aja, begini loh kamu ngurusin Xiao Hui. Kamu dari mana tahu? Setiap Xiao Hui telepon aku, dia bilang kamu masakin dia makanan enak-enak. Ternyata dia cuma nggak mau aku khawatir. Pas hari raya aja, dia beliin kamu hadiah. Siapkan angpau untukmu, tapi kamu perlakukan dia begitu. Kapan dia kasih aku hadiah sama angpau? Jangan sampai ibu tahu aku ambil barang sama uang dari Zhao Xiaohui. Ibu, aku baru ingat Bin Bin pengen makan permen. Ayo buruan beli. Gak diingetin, aku lupa. Ayo cepat beli permen untuk Bin Bin. Saya malas peduli dengan Anda. Oh. Ayah, sudah bangun. Ayah. Ayah, makan bubur ya. Xiangdong, kok bisa lama banget sih? Tadi ketemu kakak sama ibu. Bin Bin di rumah sakit. Di pikiran Liu Lixia, cuma Huanya dan Binyin. Dia mana ingat ada anak perempuan lain yang namanya Xiao Hui. Bayi dalam kandungan Xiao Hui. Itu juga cucunya. Kalau aja dia punya. Kalau dia peduli dikit sama Xiao Hui, Gak bakal sampai segini. Oh. Ayah. Jangan mikir terlalu jauh. Setiap kali Xiao Hui telepon bilang kamu bikin masakan enak buat dia. Ternyata dia gak pengen aku khawatir beliin kamu hadiah pas hari besar. Dia siapin amplop buat kamu. Kenapa sikapmu begitu? Kapan Xiao Hui kasih aku hadiah sama amplop merah? Bah, Xiao Hui beli apa buat kamu dan ibu? Aku antar buat Xiao Hui. apa Xiao Hui pernah beliin kita apa-apa? Tapi itu tidak penting, ayah tidak peduli. Apa? Kamu udah beli? Belum pernah beli. Ibu, aku baru ingat Bin Bin pengen permen. Ayo cepetan beli. Setiap hari besar, Xiao Hui beli hadiah dan amplop merah. Dia pasti punya. Reaksinya agak janggal. Soal ini, dia pasti ikut campur. Xiangdong, kenapa kamu? Sebelum yakin, jangan kasih tahu ayah dulu. Tekanan darah tinggi, jangan stres. 8. Gak apa-apa, aku bantu lo rebahan sebentar, aku keluar. Oke, ngerti. Bin Bin, ayo sini. Bin Bin, nenek lo datang. Lo datang buat apa? Bin Bin gak butuh lo lihat. Aku nggak peduli sama anak lo. Aku tanya hadiah dan uang dari Xiao Hui buat orang tua. Apa lo yang ambil? Jangan bicara kasar. Xiao Hui gak siapin apa-apa. Kamu tahu sendiri. Jangan anggap aku tidak tahu apa yang Xiao Hui persiapkan.
kamu akan mendapat balasan. Mo, kamu gak dengar. Kamu datang lagi buat apa? Kamu mau nyulik ya? Cucu pertama aku bilang jangan sama sekali kepikiran. Kamu cuma mikirin ini, bayi di perut Xiaohui gimana? Dia tidak akan jadi cucumu lagi. Pernah peduli? Kapan aku gak peduli? Kalau gak peduli, aku gak bakal tinggal di rumah kalian. Jangan ngira kamu bikin kebaikan waktu pulang ke rumah. Mendingan kamu gak usah pulang. Lalu kamu juga. Kamu hanya membuat kejahatan. Aku bilang, kamu bakal dapat karma. Kamu gak disambut di sini, cepetan keluar. Mo, tadi di depan pintu, gak dengar apa-apa kan? Kamu ngomong apa tuh? Liu Xiangdong, dia bicara kasar. Aku takut kamu marah. Maksudnya apa? Kamu sudah banyak berbuat jahat. Aku menguasai hidupmu hingga tak bisa merawat adik. Kenapa Liu Xiangdong ke sini? Aku harus lihat sendiri. Mubu, jangan pergi, nggak ada masalah. Xiangdong, kenapa wajahmu pucat? Ayah tidak boleh kena tekanan. Ayah baik-baik saja. Ayah, tenang saja. Xiangdong, aku tahu kamu sedih. Aku anggap kamu seperti anakku. Katakan apa harapanmu? Wah, katakan saja, tapi jangan marah ya. Sebenarnya, hari raya, Xiaohui kasih hadiah buatmu dan ibu. Uang dalam amplop, dia kasih uang untuk hidupmu. Mengapa? Aku tak pernah menerimanya. Sekalipun tidak. Ada apa ini? Cao Huan ambil semuanya. Huan. Aku paham Huan sering beli banyak hadiah. Ternyata pakai uang Xiaohui malah dipuji taat. Xiaohui disebut sombong. Oh, jadi ini sebenarnya yang terjadi. Bapak tua, masuk rumah sakit. Kalau aku mati, urusanku sendiri. Ayah, tenanglah. Aku nggak mau lihat kamu pergi. Aku nggak mau lihat kamu pergi. Xiaowei, kamu punya nurani. Aku datang cek kamu, malah diperlakukan buruk. Terima kasih, tapi jangan pedulikan aku. Aku bisa hidup 2 tahun lagi. Kamu minum obat apa sampai jadi aneh? Gak tahu diri. Aku nggak minum obat yang salah. Liu Lixia, dengar. Aku ingin cerai. Mulai sekarang, kita nggak punya hubungan lagi. Cerai? Kamu ada masalah di otak. Sudah tua, tapi masih bicara soal cerai. Orang lain bakal lihat kita gimana? Kamu masih peduli omongan orang. Kalau sudah begitu, kenapa kamu nggak bisa baik sama Xiaohui? Xiaohui pasti sering mengeluh padamu dia, makanya dia sering ngedrama soal aku. Rupanya, dia yang main di belakang. Aku perintahkan kamu. Cukup sudah. Kamu tahu apa tentang Xiaohui? Hentikan dulu. Maksudmu kan Xiaohui lagi hamil besar? Ada orang lain dari masa itu? Dulu aku hamil, aku masih kerja di ladang. Yang bawa-bawa drama cuma dia. Jangan sindir Xiaohui. Lepas. Aku nikah sama kamu lama. Kerja keras kayak sapi atau kuda? Begini sikapmu padaku. Aku sudah cukup sopan. Pergi sekarang. Hari ini aku. Hari ini juga aku bakal. Aku bakal nyabarin kamu. Mau cerai ya? Cerai saja. Siapa yang tidak cerai kalah? Ada siapa yang tidak mau? Siapa yang ingin jadi pengecut? Lama ibu pergi. Kenapa belum pulang? Bunda, ceritakan dongeng. Bin main sendiri sebentar ya. Ma, kenapa wajahmu begitu pucat? Aku datang ke ayahmu. Dia pecahkan cangkir dan ingin cerai.
Ini membuatku kesal. Cerai. Ayah sudah tua. Kenapa harus cerai sama kamu? Pasti Zhao Xiaohui provokasi. Tenang, kalau Bin Bin sembuh, aku bicara dengannya. Ayah, jangan sampai terlalu berlebihan. Dokter sudah bilang, jaga kesehatanmu ya. Demi Xiaohui, aku akan menjaga tubuhku. Ini juga yang diharapkan Xiaohui. Namun, Huan ambil uang Xiaohui. Aku harus tanya dia dengan jelas. Ayah, jangan banyak pikir, fokuslah pada kesehatanmu. Fiang Dong, urus surat keluar. Ayah, Anda belum boleh pulang. Besok hari ke-7, aku menemani. Dia kehilangan cinta ibu. Aku kembali tidak boleh kehilangan kasih ayah. Aku harus pulang. Kalau tidak bantu, aku pergi. Ayah, cepat berbaringlah. Xiaohui, hari ke-7 sudah tiba. Ayah dan Xiangdong menjengukmu. Xiaohui, jangan risaukan apapun. Keluarga di rumah. Semua baik di sini, damai di sana. Yang penting kamu damai di sana. Pesan apa saja? Rayakan, Bin Bin sudah pulang. Mubu, pilih makanan. Tidak lapar, ayahmu marahkan aku. Mubu, masalah hilang dengan hotpot. Kalau kurang, makan 2 kali. Xiao Ai, suruh 3 orang itu pergi. Bos, tidak etis mengusir tamu yang datang. Kamu nggak paham. Ibu tidak bertanggung jawab. Memihak kakak sementara adiknya meninggal dunia dan belum dikunjungi hingga hari ke-7. Kami tidak berbisnis dengan orang membawa sial. Belum pernah lihat ibu kandung sekejam ini. Kubuang mereka sekarang. Tepat waktu, aku akan pesan. Maaf. Kami mau tutup. Tolong keluar ya. Jam berapa sudah tutup? Baru duduk saja. Nggak bagus usir pelanggan begini. Nggak bagus. Mo, tolong bantu ya. Loh, kamu pelayannya kok galak banget? Aku nggak bakal pergi hari ini. Udah, aku pergi. Aku bisa apa? Coba deh, kamu kan pengusaha muda. Kenapa usir pelanggan sembarangan? Kalian disingkirkan. Bang Wang, aku ini ibunya Xiaohui. Kita tetangga. Masa lupa? Kenal kamu, jadi aku usir kamu. Ngaku ibu Xiaohui. Lo ngomong apa sih? Buat lo kayak gini emang bener. Apu. Ngapain lu ngomongnya kerasa gitu? Apa Xiaohui bilang apa? Pasti Xiaohui. Dasar dia kelewatan. Panggil Xiaohui sini, aku mau lihat. Anak durhaka itu bicara apa tentang aku? Coba panggilkan orang mati ke sini kalau kamu mampu. Apa maksud kata-katamu? Apa maksudmu? Putrimu sudah tiada. Siapa yang kamu katakan telah meninggal? Xiaohui, putrimu, meninggal hari ke-7. Makan seenaknya di hari sedih. Malu punya ibu begitu. Sebagai tetangga Xiaohui, sebaiknya diam. Jangan omong kosong tentang aku. Mau pukul aku? Ayo coba. Aku bawa kamu ke polisi. Kamu seharusnya sudah dipenjara. Jangan omong kosong. Diam. Xiaohui kuat dan tidak akan mati. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau begitu, cek sendiri. Ibu, jangan pergi ke sana. Dia pasti berbohong. Xiaohui tidak apa-apa. Tapi siapa yang akan bercanda soal ini? Ibu, aku harus kembali untuk memastikan. Mubuh. Anakku, semoga kamu damai di sana. Xiaohui. Ini tidak mungkin benar. Dia tidak mungkin mati. Kabur. Xiaohui tak mau jumpa kamu. Cepat pergi. Xiaohui. Maafkan aku. Kenapa ibu pulang larut? Sudah terlalu larut. Bisakah kau diam? Xiaohui tidak pantas punya ibumu. Biarkan Xiaohui sendiri.
Pergi ya. Xiaohui! Xiaohui, jangan suruh aku. Cukup, aku tak mau melihatmu. Xiaohui juga tak mau melihatmu. Pergilah. Itu sudah cukup. Aku keliru. Sungguh aku tidak tahu kalau Xiaohui sudah tiada. Kalau tahu, aku sudah kembali. Apakah kamu sadar? Anak kedua mati, hilang 2 nyawa. Aku titip adikmu padamu. Ini cara kamu menjaga mereka? Kurasa Xiaohui aman. Hidupnya selalu lancar. Kalau tahu dia tiada, mustahil aku tinggalkannya. Semua salahmu. Kamu hanya memihak Huan-Huan. Aku tak pilih Huan-Huan. Huan-Huan telepon soal kecelakaan. Karena pikir kecelakaan parah, saya pergi. Saya tak pernah abaikan dia. Saya sudah telepon berkali-kali. Kenapa gak angkat? Tidak dengar. Kalau dengar pasti angkat. Tidak mungkin aku abaikan teleponmu. Hari ulang tahun Xiaohui. Kamu beri dia uang kubur. Kamu gak tahu Xiaohui udah mati? Uang apa tuh? Mustahil banget. Pasti salah. Bawa ke dia biar dia lihat. Bukain mata lu, lihat sendiri. Ini hadiah buat Xiaohui dari kamu. Gimana mungkin ya? Kamu tanya aku bagaimana? Ma, lu bikin aku kecewa banget. Astaga. Xiaohui udah mati, kamu nggak datang, sekarang ngelak uangnya. Dia lagi ngeliat kita kan? Jangan begitu, nanti dia nangis. Huan-Huan mau kasih ke dia. Hadiah ulta. Aku gak tahu itu uang kuburan. Apa? Kamu bicara soal ini? Huan-Huan yang memberi. Ibu, Bibi benar sudah tiada. Sepertinya iya. Mau lihat Bibi. Bin, pulang dulu ya. Harus cek dulu. Kalau nggak nenek marah banget sama aku. Ayo. Saat hidup aja ribet. Matinya masih bikin repot. Gak beruntung sekali. Dong juga paham. Aku gak ngerti ponsel pintar. Gimana bisa pesan hadiah? Hadiahnya di mana? Ayah, bisa jadi benar. Ibu dulu nggak bakal pesan hadiah. Operasi ponsel aja aku yang bantuin dia. Huan-Huan yang lakuin. Dia sengaja melakukan itu. Mungkin Huan-Huan gak sadar. Mereka cuma salah paham. Huan-Huan saudara Xiaohui sendiri gak bakal lakuin ini. Masih aja bela dia. Dia dimanja habis sama kamu. Aku enggak. Tidak ada. Kalau dia nggak terus menghambatmu, kamu pasti sudah pulang, kan? Dia bermaksud apa sih? Pikir baik-baik. Jangan pukul-pukul. Dia nggak tahu kenapa harus telepon sekarang. Dia cuma iri aku bisa senang. Aneh ya sikap ayahmu hari ini. Reaksi nggak normal. Ayahku kayaknya pikirannya salah. Lupakan saja. Aku bakal ajak kamu beli HP dulu, baru aku antar. Kalau enggak, kamu mau komunikasi sama... Baik, ibu ikuti kamu. Xiaohui. Ma udah keliru. Ibu sudah salah. Ma emang salah besar. Jangan pukulin Ma lagi. Emang udah salah total. Kamu bakal pukul aku. Kamu sudah tahu Xiaohui meninggal. Xiaohui ngomong apa? Anak aku juga. Dia meninggal, aku pasti balik. Astaga. Nggak bakal pulang? Hahaha. Tidak akan bertemu lagi. Ayo bangun. Sekarang tahu
Gak bakal lihat lagi. Aku akan bilang padamu. Tak akan bertemu lagi. Jangan katakan itu, ayah. Ibu tahu salah dan tidak sengaja tidak pulang. Xiaohui, ibu sudah pulang. Ibu Xiaohui pulang. Ibu datang menjengukmu. Jangan marahi ibumu, ya. Xiaohui, nasibmu kuat kan? Dia benar-benar meninggal. Wah, adikku. Kamu pergi begitu cepat. Berdua, kamu tidak diizinkan di sini. Menantu, kenapa bicara begitu? Aku datang untuk Xiaohui. Kenapa perlakuanmu begini? Xiaohui tak butuh kamu. Berangkatlah. Ayah, jangan usir aku. Aku tetap kakak Xiaohui. Kamu baru ingat jadi kakak Xiaohui. Ibu, apa maksudmu? Aku kan kakak Xiaohui. Hari ulang tahun Xiaohui yang ketiga. Kenapa kamu kasih uang kubur? Apakah kamu sudah tahu dia mati? Jangan sampai ibu tahu ini semua rencanaku. Ibu tidak akan pernah sayang padaku lagi. Mubo, bagaimana bisa aku tahu Xiaohui meninggal? Selain itu, aku sangat cinta Xiaohui. Kalau dia mati, bagaimana bisa aku tidak bilang padamu? Jelaskan, apa arti uang kubur ini? Ini, waktu itu aku mau kasih dia kotak bunga. Pasti mereka salah. Apakah ini benar? Meskipun Anda memberi saya 100 keberanian, saya tetap tidak berani menipu Anda. Mungkin Huan. Dia tidak sengaja. Kita salah paham. Tutup mulutmu. Saat seperti ini, kamu masih membela dia. Xiaohui bukan putri saya. Huan adalah putri saya juga. Saya tidak mau Huan. Dia disalahkan tanpa alasan. Koin kubur salah, tapi kenapa kamu selalu halangi ibu pulang? Aku tidak halangi. Hadiah dan uang Xiaohui. Bagaimana penjelasanmu? Hadiah apa? Uang apa? Dia simpan semua hadiah dan uang Xiaohui. Apa? Huan menyimpan hadiah dan uang yang dikirim Xiaohui untuk kami. Mustahil, Xiaohui tidak pernah memberi kami apapun. Ini hanya salah paham. Huan tidak akan melakukan itu, Liu Lixia. Kamu cuma omong penyesalan. Jangan pura-pura menyesal. Ayo. Di depan patung peringatan Xiaohui, kamu sekarang membela dia. Saya tidak membela siapapun. Saya hanya seorang ibu. Jujur saja, kamu tidak membela siapapun. Xiaohui sudah tiada, berhenti memihaklah. Saya tidak pilih kasih. Semua anak sama. Saya mau semua anak perempuan bahagia. Merasa diperlakukan tidak adil. Dia udah bikin banyak salah. Kenapa keluh? Dia sudah berbuat buruk. Jangan keluh. Adikmu mungkin sulit. Jangan tuduh. Jangan salahkan saya. Kamu butuh krisis untuk sadar. Jangan marah. Bicara damai. Tidak bisa bicara damai. Aku akan membuka matamu pada sifat sejati dari anak kesayanganmu. Perhatikan baik-baik. Hadiah Xiaohui di festival. Hadiah Xiaohui di festival bulan. Apa alasanmu sekarang? Huan. Siapa sangka kamu lakukan hal buruk? Ibu, dengarkan penjelasanku. Xiaohui, maafkan ibu. Ibu minta maaf padamu. Jangan seperti itu. Xiaohui akan Kita tahu dia patuh pada orang tua. Xiaohui hormat pada keluarga. Dia baik padaku, tapi aku menyakitinya. Ini kesalahanku. Kalau tahu sekarang jadi begini. Untuk apa melakukan itu dulu kalau akhirnya seperti ini? Dia sudah tiada. Membicarakannya untuk apa? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamulah. Karena kamu, aku salah paham. Sudah berapa tahun lamanya? Ibu, Xiaohui punya pekerjaan bagus. Suamiku begitu giat. Aku tak punya apa-apa. Cuma mau bantu biaya keluarga. Cukup, jangan alasan lagi. Aku tidak berbohong. Ibu percaya aku.
Donasi sumsum tulang, kamu sengaja kan? Apa cerita donasi sumsum tulang ini? Penyumbang sumsummu. Xiao Hui! Dia tahu kamu nggak suka dia. Dia takut kamu tolak. Sebut Zhao Huan. Penyumbang sumsumku adalah Xiao Hui. Penyumbang sumsumku adalah Xiao Hui. Betul sekali. Penyumbang sumsummu adalah Putrimu yang kurang disukai, Zhao Xiaohui. pada saat itu. Saat itu ia mengorbankan bayinya sendiri untuk menyelamatkanmu. Wah, Xiaohui. Tanpa donasi sumsum untukmu, Xiaohui bisa selamat. Liu Lixia. Semangat. Kamu. 2 nyawa. Aku membunuh Xiao Hui. Menyebabkan 2 nyawa hilang. Selamatkan aku. Pantasku sakit sekali. Aku akan pergi. Kenapa tidak memberitahuku? Kamu membuatku salah paham soal Xiao Hui. Masalah belum selesai. Kenapa tegak padanya? Mengapa Xiao Hui? Dia sukses, tapi aku bagaimana? Aku tak punya apa-apa, dia tak bantu, malah tunggu aku gagal. Aku akan merebut kasih sayang kalian. Biarkan dia lihat kalian cintai aku, biar dia Rasanya tidak dicintai. Cukup diam. Terlalu berlebihan. Jangan lupa katamu sendiri. Xiao Hui musuhmu, makanya kamu hindari dia. Pelaku utama. Kamulah penyebabnya. Kamulah pelakunya. Mo, minum obatnya. Kamu bawa sial. Aku nggak minum obatmu. Karena kamu, aku sakit. Dasar pantas kamu. Kalimat bidan membuatku menjauhi Xiao Hui. Ini semua salahku. Aku yang bersalah. Semuanya adalah kesalahanku. Aku yang menyebabkan kematian Xiao Hui. Terlambat. Terlambat. Terlambat menyadari semuanya. Sayangkan. Tidak ada cara untuk memulai ulang. Saya juga ikut bersalah. Tahu kamu memihak. Ini bukan masalah besar. Saya tidak melakukan apapun. Itu membuat situasi sekarang. Saya juga bersalah. Saya terlalu sibuk bekerja. Lupa peduli Xiao Hui. Tidak pantas jadi suaminya. Ayah dan ibu, jangan menangis lagi. Harap tabah dalam duka. Banyak hal buruk kamu lakukan pada adikmu. Tidak merasa bersalah. Kenapa harus bersalah? Dia eksekutif senior. Cukup satu kalimat. Saya butuh bantuan untuk pekerjaan saya, tapi dia tidak peduli. Sekarang dia begini, dia memang pantas. Kata-katamu masuk akal. Dekat sini. Berlutut dan minta maaf. Aku berlutut ke Xiao Hui. Jangan harap. Ibu, ada apa? Aku tidak apa-apa. Mau aku bungkuk ke Zhao Xiao Hui? Kenapa aku harus? Dia paling menjijikan. Xiao Hui sudah banyak berbuat untukmu. Dia ingin aku susah. Kenapa dia peduli pada aku? Kamu. Ini adalah catatan harian Xiao Hui. Aku baca buat kamu ya.
5 Oktober 2020. Hari ini aku melihat kakakku. Dia susah banget mengurus anaknya. Aku bantu dia nyari pekerjaan. Mudah-mudahan dia tidak keberatan. 13 Desember 2020. Kakakku datang lagi. Dia melakukan sesuatu. Mereka ambil hadiah dan amplop. Katanya meneruskan. Tapi saya tahu. Dia ingin simpan sendiri. Tambah 2.000 di amplop. Berhenti membaca, itu tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Sebenarnya, Xiao Hui. Dia selalu memperhatikanmu, tapi kamu tidak menyadarinya. Dia tahu kamu ambil uang dan hadiahnya untuk orang tua. Ini tidak mungkin benar. Kamu pasti bohong padaku. Mustahil dia baik padaku. Kamu tak anggap dia adik? Dia anggapmu kakak terdekat. Kamu tidak dengar atau lihat. Kamu telah melakukan banyak hal buruk padanya. Dia tidak mau aku bahagia. Mustahil dia bantu aku diam-diam. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Xiao Hui sangat baik. Hua-hua. Tidak bersalah kepada. Sayang sekali. Belum menyesal. Belum mau bertaubat. Jauh Xiao Hui. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa dia baik padaku? Farena, Xiao Hui hargai keluarga. Dia memperlakukanmu seperti kakak kandung dan menahan semuanya. Dia paham kondisi ibu. Masak sambil hamil besar. Dia terlihat sangat tegar. Tidak ada yang tahu betapa sedihnya isi hatinya. Jauh Xiao Hui. Bikin aku berhutang. Bagaimana mungkin aku bisa melunasi? Bagaimana aku bayar? Xiao Hui. Jangan sampai kamu meninggal. Kamu gak boleh mati. Aku Zhao Huan. Aku gak mau berhutang padamu. Sadarlah. Cepat sadarlah. Kenapa harus dimulai? Xiao Hui takkan tahu. Takkan pernah tahu lagi. Xiao Hui, kasihanku. Kakakmu sadar salah. Kamu sudah dengar? Kamu sudah lihat? Kami baru tahu terlalu telat. Apa? Menyesal tak berguna. Kenapa kamu tarik dia masuk? Kami baru tahu terlalu telat. Menyesal tak berguna. Kenapa kamu bawa dia masuk? Xiao Hui baik hati. Dia pasti nggak mau lihat adegan ini. Ini demi Xiao Hui. Ayah, jangan marah lagi. Xiao Hui pasti nggak mau lihat begini. Biarin dia tenang saja. Dulu waktu kecil. Dulu pakai yang bagus. Kapan? Hubungan kakak adik kita jadi jauh. Mungkin dari aku umur 13. Aku kasih baju kamu untuk Xiao Hui saat itu. Umur 13. Umur 13. Ini meja yang kamu lap. Masih ada debu di situ. Bu, baru saja saya membersihkannya. Saya? Kenapa saya? Saya Astaza. Xiao Hui masih kecil sekali. Bantu kerja rumah sudah bagus, jangan keras padanya. Diam. Jangan urusin. Kalau enggak, kamu juga aku marahi. Kenapa diam aja? Leh, baju ini gak muat lagi. Ini buat kamu. Far. Cie. Ini apa sih? Kan kamu bilang gak ada baju baru. Ini tuh baju baru. Kok gak senang ya, Kak? Bajunya udah luntur. Lihat, ada lubang nih. Iya, bagus ada baju. Jangan pilih-pilih. Iya. Huan, yuk beli kesukaanmu, permen es karamel.
Ayo cepat kerja. Ya betul. Semua hal ini awalnya kesalahanku. Kalau ada kesempatan, ingin mulai ulang. Anggap Xiao Hui adik. Manjakan dengan sepenuh hati. Ibu, buruan. Pasti kakek dan nenek sudah menunggu kita. Nah, boleh. Hei, Xiao Hui. Ayah siapkan kue untukmu. Ada sedikit rusak saat perjalanan. Jangan marah, ya. Xiao Hui, baju ini buatan Mama. Nggak tahu kamu suka apa enggak? Xiao Hui, sudah setahun lebih. Kamu masih oke, kan? Kehidupan tanpamu. Aku rindu kamu. Pengen lihat kamu lagi. Jangan menangis, Paman. Bin hapus air matamu. Terima kasih banyak, Bin. Kakak sayang. Kamu dulu kecil. Kang Hulu snack favoritmu. Bibiku tersayang. Nanti aku akan menjaga mama, papa, kakek, dan nenek dengan baik. Kakek dan nenekku. Bibi pasti bangga padamu. Dia pasti senyum. Sayangku, ibu yang memberikanmu kehidupan. Gagal memberimu kasih sayang. Sisa hidupku. Penyesalan setiap hari.